ya, hari ini Bina Imannya secara online karena kakak-kakak kelas 6 sedang ujian sekolah. Yuk, saat ini kita akan mulai ibadah Bina Iman kita. Kita akan datang kepada Tuhan, kita akan bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kita akan naikkan pujian doa kita datang kepada Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Hari ini kami sungguh bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan kembali Tuhan untuk menikmati hidup ini. Terima kasih buat tubuh yang sehat, terima kasih untuk cuaca yang baik, dan kami saat ini Tuhan rindu untuk menyenangkan hati Tuhan melalui hati kami Tuhan. Kami rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan, dan juga kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman. Kami akan mengikuti Bina Iman Tuhan, tolong kami semua supaya kami bisa mengikuti Bina Iman ini dari awal hingga sampai selesai nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami nyerahkan waktu ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Oke, halo anak-anak, hari ini kita akan bersuka cita, kita akan naikkan pujian ya. Halo, 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 halo. Ya, walaupun ibadah Bina Imannya di rumah, tapi kita akan tetap bersuka cita. Semuanya bisa jatuh berdiri ya. Halo, 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 halo. Apa kabar? Halo, 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 halo. Apa kabar? Semuanya senang, semuanya
juga waktunya buat kita untuk mendengarkan pesan Tuhan. Pesan Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Diakon Junaidi SPH. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan naikkan pujian Roh Kudus yang manis. Selamat pagi para murid yang saya kasihi dan para guru yang saya hormati. Jumpa kembali dalam Bina Iman Kristen di PAUD, TK, dan SD K. Immanuel Semarang. Pada pagi hari ini saya akan memberikan renungan dengan judul Menjadi Murid yang Tetap Percaya kepada Yesus. Diambil dari Lukas 8 ayat 22 sampai 25.
Saya memberi waktu sejenak untuk para murid dan para guru membuka Alkitab di Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Jadi sambil mendengar, sambil melihat Alkitab ya, jangan hanya mendengar saja, supaya tahu apa kata firman Tuhan, supaya terus diingat sebagai bagian dari belajar firman Tuhan, sebagai bagian dari membina iman di dalam diri para murid dan para guru. Baik, saya akan membacakannya untuk para murid dan para guru, dimulai dari ayat 22 sekalian dengan penjelasannya ya. Jadi supaya tidak terlalu lama. Lukas 8 ayat 22 berkata, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Ingat yang pertama bahwa Yesus mengajak para murid dan memerintahkan para murid untuk dapat naik di dalam perahu dan mereka akan menyeberangi danau Galilea. Tentu saja para murid taat dan mengikuti perintah Yesus sebagai guru mereka. Mereka mulai mendayung, mereka mulai mengembangkan layar di perahu supaya layar tersebut tertiup angin dan mereka dapat menyeberangi danau Galilea. Dan kita tahu, kita perlu belajar bahwa dari 12 murid Yesus ada 4 orang yang ahli di dalam kehidupan nelayan di danau Galilea, yaitu yang pertama Simon Petrus, yang kedua adalah Andreas, yang ketiga adalah 2 orang bersaudara anak Bapak Zebedius, yaitu Yakobus dan Yohanes. Tentu mereka ahli dan paham tentang situasi danau Galilea karena itu merupakan kehidupan mereka sehari-hari. Mereka mencari ikan, berlayar di tengah danau Galilea dan mereka paham situasi danau tersebut. Jadi tidak ada masalah ketika Yesus memerintahkan para murid-muridnya untuk naik perahu menyeberangi danau Galilea. Ini danau ya, tapi luas memang dan tidak seperti lautan, tetapi luas sekali sehingga bisa saja terjadi hal-hal yang seperti gambaran di laut ya. Selanjutnya ayat 23, mari kita simak bersama-sama. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong atau tiba-tiba turunlah taufan ke danau. Itu adalah badai angin ribut, angin yang sangat besar sekali, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Karena ada badai, maka perahu mereka kemasukan air dan diombang-ambingkan oleh angin yang sangat besar, yaitu badai, sehingga para murid merasa bahwa mereka dalam bahaya, dikatakan dalam bahaya, karena sewaktu-waktu perahu mereka dapat terbalik, dapat tenggelam, dan mereka akan mati. Tentu para murid, 12 murid Yesus itu tidak ada satupun yang mampu menjaga supaya perahu itu tetap dapat berlayar, karena sangat besar badai, sangat besar taufan yang saat itu datang tiba-tiba. Dan kita melihat ayat 23, ketika waktu berlayar Yesus tertidur. Mungkin karena sebelum badai anginnya masih sepoi-sepoi dan mungkin Yesus capek karena habis sebelum mereka berlayar Yesus sedang mengajar para murid-murid dan orang banyak serta melakukan aktivitas memberitakan Injil. Dan Yesus tertidur pada waktu itu. Nah, dan kita ketahui bahwa ada 4 orang yang ahli dalam pelayaran, yaitu Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Tetapi mereka tidak mampu menjaga perahu itu tetap aman berjalan dalam badai. Mereka juga ketakutan. Mereka sudah berusaha sekuat tenaga. Mungkin juga 12 para murid yang 8 murid yang lain pada waktu itu juga sudah berusaha bagaimana kapal ini tetap tidak kemasukan air. Mungkin ada yang memindahkan air itu kembali dalam perahu untuk dibuang ke danau. Tetapi saking besarnya sehingga layar itu diombang-ambingkan, perahu juga diombang-ambingkan, air itu terus memasuki perahu. Dan mereka merasa bahwa mereka dalam bahaya, dikatakan di ayat 23, mereka dalam bahaya dan mereka tidak mampu menjaga kapal perahu itu tetap dapat berjalan dengan baik di atas danau tersebut.
Setelah mereka ketakutan dan berusaha sendiri, mereka tidak lagi mampu menjaga perahu tetap aman, maka dalam ketakutan mereka baru datang pada Yesus yang saat itu sedang tertidur. Di ayat 24 kita baca, Bapak Ibu, anak-anak dan para guru, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita akan binasa." Ia pun bangun, Yesus bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Para murid-murid berteriak kepada Yesus dengan memanggil, "Guru, guru, bangunlah, kita binasa." Ya, para murid merasa bahwa mereka akan binasa atau mati, padahal belum ya. Mereka sangat takut, mereka dalam bahaya karena perahu itu kemasukan air dan tentu saja diombang-ambingkan. Siapa yang tidak takut? Walaupun ada 4 orang yang ahli di dalam berlayar, di dalam menangkap ikan, yang paham situasi di Danau Galilea, mereka tetap tidak mampu ya. Mungkin mereka pada sibuk macam-macam untuk menyelamatkan diri. Ada yang berpegangan, ada yang berteriak, ada yang saling menyalahkan, ada yang saling marah-marah dan sebagainya. Bagaimana? Karena mereka takut. Tentu saja banyak hal yang bisa terjadi kalau orang sedang mengalami ketakutan. Ketika Yesus dipanggil, didekati para murid, Yesus bangun. Dan seketika itu ia berteriak, menghardik supaya angin dan Danau Galilea menjadi tenang kembali. Sehingga para murid menjadi tenang juga, dan mereka tidak akan binasa atau mati. Selanjutnya ketika Yesus sudah bangun menenangkan danau itu, badai sudah tidak ada lagi, semua menjadi tenang. Di ayat 25 Yesus berkata, lalu katanya kepada mereka, lalu kata Yesus kepada para muridnya, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang pada yang lain, "Siapa gerangan orang ini?" Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Jadi setelah murid-murid tenang dan merasa telah selamat dari badai, Yesus berkata, "Mengapa kamu tidak percaya kepada aku yang sedari awal ada dalam perahu? Ya. Mengapa kamu takut menghadapi badai?" Para murid tidak menjawab karena mereka takut, masih takut terhadap peristiwa yang baru saja mereka alami. Ya, justru mereka malah saling berbisik, saling berkata satu dengan yang lain dalam keheranan berkata, "Siapakah gerangan orang ini?" Ya, jadi mereka sedang bertanya, siapakah itu Yesus? Ya, mereka sedang belum begitu mengenal siapa Yesus. Tetapi Yesus menunjukkan siapa dia sebenarnya. Jadi adik-adik dan para guru, apa pesan dari cerita ini? Mari kita renungkan, kita pahami bahwa ini punya pesan, punya makna yang sangat baik dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus tahu siapa itu Yesus. Kalau murid-murid belum tahu, karena itu adalah kisah-kisah awal mereka bersama Yesus, baru saja mereka belum mengenal terlalu dalam. Tetapi kita yang saat ini harus tahu siapa itu Yesus, karena Alkitab sudah menjelaskannya secara lengkap itu siapa Yesus. Dalam cerita ini, Yesus adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta. Ia bukan saja berkuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit, membangkitkan orang mati, tetapi alam semesta, dunia ini adalah dalam kendali Yesus, karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Jadi ketika ia berkuasa dalam menghentikan badai, ya karena Yesus adalah Tuhan alam semesta. Ia bukan hanya berkuasa menghentikan badai, tetapi ia juga berkuasa mendatangkan badai, ya, mendatangkan badai dan menghentikan badai. Sehingga tidak heran ketika para murid berkata bahwa siapa gerangan orang ini sehingga air dan danau ini menjadi patuh pada dia, angin ini menjadi patuh pada dia dan taat pada dia. Yang kedua, kita perlu tahu Yesus adalah Allah yang selalu menyertai para murid-muridnya. Dia tidak akan membiarkan murid-muridnya itu binasa, walaupun mungkin dalam keadaan yang pada saat itu membuat para muridnya takut. Tetapi dia adalah Allah yang menyertai. Dia tidak akan pernah membiarkan para murid binasa. Yesus selalu ada di samping mereka. Jika mereka menghadapi bahaya, dan pasti Yesus akan bertindak menolong para muridnya untuk keluar dari situasi yang berbahaya tersebut. Yang ketiga, kita perlu tahu Yesus karena Yesus tidak berjanji bahwa dalam kehidupan ini tidak ada kesulitan atau masalah.
Ia tidak berjanji akan hal itu, bahwa dalam hidup ini, dalam kehidupan kita ada di dunia ini, selalu saja ada masalah, ada kesulitan, ada bahaya yang selalu menghalangi jalan hidup kita, apalagi saat kita mau datang pada Yesus. Tetapi Yesus berjanji bahwa Dia adalah Yesus yang menyertai, seperti nama sekolah kita, PAUD TK SDK Immanuel. Allah yang menyertai, Allah yang beserta kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Namanya hidup pasti ada kesulitan, tetapi Dia berjanji bahwa akan membawa kita melewati kesulitan tersebut dan tidak akan membiarkan kita hidup dalam bahaya, dalam badai kehidupan kita. Ada saatnya ya, mungkin kita merasa kok kesulitan selalu ada di dalam hidup kita. Tetapi perlu diingat, kadang Yesus ada di depan kita. Ia menghalau kesulitan-kesulitan kita supaya kita dapat menjalaninya dengan baik. Ada kalanya Ia di samping kita supaya kita punya keberanian dan selalu beserta dengan Dia untuk menghadapi kesulitan-kesulitan. Ada kalanya Ia di belakang kita supaya kita berani, kita berusaha, kita mampu menjadi seorang murid yang teguh, yang kuat di dalam iman, karena Yesus tetap ada di sekeliling Anda. Jadi Yesus juga mengajar, Yesus juga memberikan kita pengalaman-pengalaman yang baru melewati kesulitan-kesulitan itu. Yang keempat, para murid dan para guru, khususnya untuk kita semua, para murid juga perlu diingat bahwa mari kita belajar untuk beriman kepada Yesus, karena hanya Dia yang sanggup menyelamatkan kita dan mengeluarkan kita dari kesulitan hidup dan memberikan kita hidup yang kekal. Ingat bahwa ketika murid-murid berteriak, kita akan binasa, tetapi Yesus berkata, jangan takut, mengapa kamu tidak percaya? Ya, jadi ketika kita merasa cemas, kita merasa khawatir, kita merasa takut, jangan lupa bahwa kita harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan kita, karena Dia yang menyertai kita, karena Dia yang menolong kita. Ia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Ia ada di sekitar hidup kita. Jadi rasakan kehadirannya dengan kita beriman, kita berdoa, kita selalu bernyanyi kepada Tuhan untuk menghadapi kehidupan-kehidupan kita. Lalu yang keempat, ya, untuk para murid, kita perlu taat dan patuh kepada perintah Yesus. Jangan mengandalkan kemampuan diri sendiri, merasa pandai, merasa banyak uang, merasa sanggup dan kuat, jadi lupa untuk memohon pertolongan kepada Tuhan. Jadinya kita sombong, jadinya kita menyalahkan teman-teman dan menghina mereka. Seperti para murid yang ada di dalam perahu, dalam ketakutan mereka bisa saja menyalahkan, bahkan mereka menyalahkan guru. Guru bangun, mengapa engkau tidur? Sedang badai ini sedang terjadi, kami diombang-ambingkan, dan mereka bisa saling menyalahkan, mereka saling marah-marah dan sebagainya. Tetapi ketika mereka teringat bahwa Yesus ada bersama mereka, mereka datang mendekati mereka, membangunkan Yesus. Dan seketika itu Yesus meredakan angin ribut, meredakan tofan, sehingga air dan angin menjadi tenang kembali. Ketika kita mau datang pada Tuhan, kita mau minta pertolongan Tuhan, maka Dia pasti akan menolong kita, memampukan kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Mungkin sebagai murid, kalian menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan, susah belajarnya, tidak mudeng-mudeng dan sebagainya, susah mau bayar sekolah, susah mau berangkat sekolah, tidak punya buku dan sebagainya. Ingat, bukan orang tua kalian yang hanya membantu, guru yang membantu, tetapi lebih dari semua itu Yesuslah yang menyediakan. Jadi minta kepada Dia akan memberkati lewat orang tua kita, lewat guru kita, lewat teman-teman kita. Jangan merasa bahwa kamu sudah pandai, merasa banyak uang, merasa mampu, lupa kepada Tuhan. Lalu yang keenam, para murid juga perlu patuh dan taat pada para guru yang mengajar kalian. Ya, kalian bersekolah di PAUD TK SDK Immanuel, taati dan patuh pada guru-guru seperti murid-murid Yesus yang patuh pada Yesus sebagai guru mereka. Mereka adalah guru yang akan melatih kalian untuk berani menyelesaikan kesulitan di sekolah saat kegiatan belajar mengajar, untuk berani dapat menyampaikan segala sesuatu dengan baik dan benar, cara ngomong yang benar supaya tidak menyakiti, cara bagaimana menyediakan proses belajar mengajar dengan baik, menyediakan buku, alat tulis, tas dan sebagainya, atau mengajari kalian untuk saat
kalian mengalami kesulitan-kesulitan dalam mata pelajaran ya. Guru juga seorang yang akan mengajar kalian supaya kalian punya pengetahuan yang cukup dan menyertai kalian hingga lulus dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi patuh dan taat pada guru yang selalu ada menyertai kalian. Itu untuk para murid-murid. Jadi dipahami ya, sebagai seorang murid juga perlu patuh dan taat kepada guru-guru yang saat ini mengajar kalian di PAUD TK SDK Immanuel. Dengarkan kata mereka, dengarkan nasihat mereka. Jangan membangkang, jangan marah-marah, jangan merasa guru kalian tidak perhatian dan sebagainya. Kalian harus sebagai murid seperti murid-murid Yesus yang patuh taat pada Yesus. Yang terakhir untuk para guru, tetaplah menjadi guru yang meneladani Yesus dan mengajar para murid dengan belas kasihan. Walaupun ada murid-murid yang kadang tidak patuh, tidak percaya atas apa yang sedang diajarkan mereka. Tetapi seperti Yesus, murid-murid perlu diajar, perlu diberi pengalaman baru. Yesus mengajak murid-murid untuk menyeberangi Danau Galilea. Keinginan itu datang dari Yesus sebagai guru yang sejati supaya setiap murid berpengalaman dengan kesulitan-kesulitan hidup dan guru menjadi pendamping mereka untuk dapat keluar dari kesulitan-kesulitan itu. Yang ke-8, yang terakhir, benar-benar terakhir, jadilah guru yang selalu memberi edukasi dengan memberi mereka pengalaman untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah dengan selalu memberikan pendampingan. Walaupun pada saat itu dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Mungkin Anda lelah, mungkin Anda capek, mungkin ada banyak yang perlu dikerjakan. Tetapi ketika seorang murid datang kepada Anda untuk meminta bantuan, jadilah seperti Yesus yang dengan rela, dengan belas kasihan membuka diri untuk membantu mereka mengatasi kesulitan mereka. Selalu menenangkan mereka, selalu memberikan motivasi, selalu memberikan kekuatan supaya mereka menjadi murid yang teguh, berani untuk menjalani kehidupan walaupun seolah-olah kesulitan itu tampak besar, tidak ada jalan keluar. Tetapi sebagai seorang guru mampu memberikan pembelajaran yang baik untuk menyelesaikan atau mengeluarkan mereka dari kesulitan-kesulitan itu. Tentu banyak hal yang perlu dikerjakan. Para guru juga perlu meneladani seperti Yesus saat mengajar para murid-murid. Demikian para murid dan para guru kita belajar tentang bagaimana Yesus dan murid-muridnya berpengalaman menghadapi badai. Sehingga Yesus sedang mengajar para murid untuk mereka menjadi murid-murid yang mau percaya kepada Yesus sepenuhnya, tidak takut dalam bahaya, mereka menjadi murid yang beriman pada Yesus. Begitu juga murid-murid belajar tentang siapa guru mereka. Para murid akhirnya mengerti bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta ini, sanggup menenangkan badai yang saat itu sedang menyerang mereka. Mereka belajar bahwa guru mereka tidak meninggalkan mereka. Mereka belajar bahwa guru mereka tetap mengasihi mereka dan mampu mengeluarkan mereka dari bahaya dan kesulitan. Sehingga hidup mereka menjadi tenang kembali dan mereka bisa mengucap syukur. Dan marilah kita juga mengucap syukur senantiasa karena Yesus adalah Allah yang menyertai kita. Jadilah murid yang tetap mau percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan. Ketika kita mengetahui siapa itu Yesus, maka kita harus terus mendekat padanya. Kita belajar untuk mengasihi, kita meneladani apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan sehari-hari mengajar para muridnya. Cerita ini berlaku untuk kita saat ini juga bahwa Yesus adalah penolong yang setia, dapat mengeluarkan kita dari segala kesulitan dan memampukan kita menjalani kehidupan di dunia ini walaupun kesulitan itu terus ada. Tetapi jangan pernah menyerah, ingat bahwa Yesus menyertai. Anda bisa minta tolong pada orang-orang terdekat Anda yang rohani untuk mendoakan, untuk menguatkan, memotivasi. Anda, para murid bisa datang pada para guru bisa datang pada kaum rohaniawan di gereja atau saling membantu satu dengan yang lainnya, saling mendoakan, saling memotivasi dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga meneladani seperti hal yang Yesus lakukan dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi para muridnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Tetap beriman, tetap teguh di dalam Tuhan, tetap percaya bahwa Yesus ada selalu menyertai kita.
Amin. Nah, anak-anak, hari ini ada persembahan pujian istimewa dari adik-adik kelas TKA. Kita saksikan bersama-sama. Silakan adik-adik. Cinta memuliakan nama Tuhan dengan lebih lagi. Terima kasih Pak Junedi yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Nah, anak-anak, bagaimana pesannya firman Tuhan tadi? Masih banyak berkat ya yang kalian dapatkan. Tetap ikutin ya apa yang menjadi perintah Tuhan, taati firman Tuhan supaya hidup kalian nantinya diberkati oleh Tuhan. Nah, anak-anak, ada beberapa pengumuman buat anak-anak. Yang pertama, jangan lupa anak-anak tetap berdoa untuk kakak-kakak kelas 6 yang saat ini sampai minggu depan masih mengikuti ujian sekolah.
supaya mereka dapat belajar dengan baik, mengerjakan setiap ujiannya dengan baik juga. Yang kedua, tetap kerjakan setiap tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, dikumpulkan tepat waktu juga supaya kalian juga tetap mendapatkan nilai yang baik. Ingat ya, bulan depan, bulan Juni itu sudah kenaikan kelas, jadi minggu-minggu ini juga kalian juga harus tetap semangat, walaupun di rumah tetap semangat mengerjakan tugas. Terus yang ketiga, besok hari apa? Besok hari Minggu. Jangan lupa ikut ibadah, ikut sekolah minggu di gerejanya masing-masing. Dan yang terakhir, persembahan Bina Iman hari ini, walaupun ibadah Bina Imannya secara online, tapi tetap ada persembahan ya. Persembahannya disimpan dulu. Minggu depan saat kalian datang ke sekolah, persembahannya dibawa. Bisa dikumpulkan di guru kelas masing-masing, lewat guru kelas masing-masing, atau juga bisa juga kalau yang SD bisa lewat guru agamanya, ada Pak Isa, ada Pak Isa. Terus saja anak-anak, pengumuman hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus